Skenario yang kemarin sempat gue bahas di video Bitcoin yang lalu teman-teman ya, di mana gue udah bilang mungkin ada skenario alternatif di mana kita bisa aja turun ya melewati support yang satu ini, terus kita kembali mantul gitu. Dan so far ini tidak terjadi dan kita sudah mengalami reversal teman-teman ya. Jadi skenario alternatif tersebut tidak terjadi. Tahu-taunya dari dam kemarin kita udah langsung pump. Nah, apakah ini adalah pump asli teman-teman ya? Apakah memang ini adalah bottom untuk Bitcoin? Di video kali ini gue akan coba analisa menurut pendapat pribadi gue aja. Jadi so far bagus teman-teman ya untuk pergerakan Bitcoin dan memang gue masih membuka posisi long gue di sini ya. Dan ini udah kembali profit, kemarin sempat minus ya karena harga Bitcoin jatuh seperti ini, dan memang secara jangka panjang gue tuh masih tetap bullish untuk Bitcoin. Itu sebabnya kenapa gue biarin aja open posisi long gue dan gue nggak close sama sekali gitu. Gue bukannya ini di platform BingX ya. Jadi ini adalah platform yang menurut gue cocok buat pemula karena di sini mereka ada fitur copy trade. Nah, di sini ada banyak sekali trader ya dari Binance maupun dari BingX itu sendiri. Kalian bisa cek sejarah trading mereka masing-masing ya. Menurut gue kenapa cocok buat pemula? Karena kita beneran tinggal klik follow aja. Jadi beneran nggak perlu ribet trading sendiri lagi, apalagi yang sibuk kerja, kalian bisa urus kerjaan kalian sambil nanti semua posisi ketika mereka buka akan otomatis kita keikutan, ketika mereka tutup kita akan otomatis keikutan tutup juga, jadi nggak perlu dipantau sama sekali. Bagi teman-teman yang tertarik ya mungkin bisa daftar di BingX ya, linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian akan mendapatkan bonus sampai $120. Untuk tutorial copy trade juga ada di deskripsi, dan kalian kalau misalkan daftar melalui link referral gue yang ada di deskripsi, kalian akan otomatis masuk ke dalam partisipan di dalam kompetisi trading yang gue adakan setiap bulannya. Jadi ini khusus yang bulan Februari ya, ini udah dibagikan ke winner ya. Jadi ini total hadiah senilai 10 juta rupiah dan 7 jutanya itu cash gitu ya, uang tunai. Jadi ya ini khusus hanya untuk yang menggunakan referral gue aja teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman, kalian bisa daftar ya, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke teman-teman ya, jadi kali ini gue bakalan bahas apakah ini udah bottom atau belum sih ya. Jadi kan so far ini oke gitu ya, kita mantul di sini oke gitu buat Bitcoin ya. Ini kan gue bilang salah satu skenario alternatif yang terburuk gitu ya. Kita mengulangi yang sebelumnya teman-teman ya, di mana ya kita memang udah sempat mantul di sini ya di bulan Juni ya. Ini sama-sama skenario dam yang di bulan Juli, ini skenario dam yang di bulan November Desember. Terus habis itu kita sempat mantul, terus kita fake out ke bawah ya. Jadi kita break support ini sedikit, terus Bitcoin memberikan harapan palsu. Kita kira udah bakalan jatuh jatuh dalam gitu, nggak tahu dia langsung mantul keras setelah itu dan kita langsung naik temennya membentuk W pattern. Nah kali ini sejauh ini kita cukup oke ya, karena apa? Kenapa gue bilang ini mirip banget? Karena kita sama-sama terjun bebas teman-teman ke bawah, sama seperti ini terjun bebas, cuman ya bedanya ini sempat menembus support sebelumnya yang ada di level 30.000, cuman kalau yang ini kita belum sempat menembus support sebelumnya yang ada di level 33.000. Dan so far itu juga cukup bagus untuk Bitcoin karena itu masih so far ya, kalau misalnya kita hitung dari jangka panjangnya ini masih membentuk pola lower high ya, artinya ini pola bullish teman-teman. Kita membentuk support yang baru di mana support ini memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan support sebelumnya. Jadi ini so far cukup bullish untuk Bitcoin lower high. Nah, abis itu kita juga bisa bilang ini kenapa mirip banget sama yang sebelumnya ya. Jadi kan memang gue bilang kita ada memiliki kemiripan dengan pola yang di bulan pertengahan Juni ini ya. Awalnya kan gue kira di bulan Juli ini. Cuman kan setelah semenjak breakdown yang terjadi di level 42,5 ya gue bilang ini kayak kemungkinan besar bakalan ngulangin pola 14 Juni ini lagi. Dimana kita kembali turun ya. Jadi ini sama persis ya, kita kembali turun juga seperti ini. Dan yang paling menariknya lagi teman, apa yang paling menarik ya, jadi pump yang baru kita alamin kemarin ini kalian perhatikan satu candle hammer yang ini gede banget ekornya ke bawah, lalu kita mantul hijau ke atas sebenarnya, kita closing hijau ke atas. Jadi kalian perhatikan ini candle palu yang bener-bener panjang banget. Terus kalau misalkan kalian perhatikan emang kenapa dengan candle palu ini biasanya menunjukkan adanya pertanda reversal teman. Jadi gue nggak mengada-ngada gitu ya, karena memang ini juga udah terjadi sebelumnya ya di sejarah-sejarah sebelumnya. Contohnya yang satu ini, kalian perhatikan ini terjadi tanggal 24 Januari tahun 2022, baru sekitar sebulan yang lalu terjadi satu candle palu sebesar ini menunjukkan Bitcoin sudah confirm ini udah yang paling rendah, dan kalian bisa perhatikan dia udah naik sampai ke level 46.000 semenjak satu candle hammer palu ini teman. Jadi menurut gue candle hammer palu ini cukup kuat banget, menurut gue ini bisa menjadi pertanda kalau misalkan memang Bitcoin sudah bottom gitu. Kalau misalkan maybe ini kesempatan terakhir kita untuk ngejaring Bitcoin di level 34.500 teman-teman, sebelum Bitcoin bakalan terbang bebas lagi ke level 50.000.
Jadi mungkin ini bisa menjadi kesempatan terakhir kita, ini mungkin bisa bottom Bitcoin. Ya congrats buat yang mungkin sempat ngejaring di level 34,5, tetapi di level ini juga sebenarnya cukup oke gitu ya. Maksudnya ya kita juga belum break resist sebelumnya yang ada di level 44 sekian gitu ya. Jadi ya cukup oke juga, cuman gue lagi nunggu koreksi, at least koreksi sedikit lah buat Bitcoin sebelum mungkin gue bakal ngejaring kembali lagi untuk Bitcoin gitu ya. Dikarenakan memang ada pola confirmation bottom di sini ya di tanggal 24 Januari terakhir kita mengalami ini. Apakah sebelumnya pernah? Ya gue udah bilang kalau misalkan ini mirip dengan skenario tanggal 14-15 Juni, which is turn out so far to be right gitu ya, karena memang kita juga mengalami satu candle hammer seperti ini teman. Jadi itu tadi yang contoh kedua. Kalau misalkan kalian masih belum percaya, ini masih ada contoh ketiga teman-teman ya. Jadi contoh ketiga, ini kalian perhatikan candle palu sebesar ini. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Bitcoin sudah bottom teman-teman ya. Jadi kita sempat terjun bebas ke level 28.600. Cuman kita membentuk candle palu, kita langsung balik naik ke atas teman-teman ya. Dan ini benar-benar bottomnya Bitcoin, dan setelah semenjak itu kita udah nggak pernah lihat Bitcoin menyentuh level ini lagi. Yang ada malah langsung bullish sampai menuju hampir level 1 miliar dari semenjak bulan Juni sampai bulan November tahun 2021. Nah itu yang at least gue expect juga Bitcoin ya. Jadi udah ada dua contoh sebelumnya. Jadi ya bisa dikatakan probabilitas mungkin 60-70%. Ini kayaknya Bitcoin sudah bottom di area level 34.500 ini teman-teman ya. Jadi bisa jadi sekitar 60-70% ini memang udah harga terendahnya Bitcoin di level 34.500 ini. Secara memang dari dua kali sejarah sebelumnya kita memang udah ngeliat itu adalah harga terendah, dan memang setelah itu Bitcoin langsung naik dan bahkan udah nggak pernah menyentuh harga tersebut lagi ya. Jadi dia udah nggak pernah menyentuh level 286 ini. Ini kalau yang ini dia bahkan udah nggak menyentuh level 33.300 ini lagi. Jadi ya kurang lebih itu teman-teman pandangan menurut gua, apakah kira-kira Bitcoin sudah bottom atau belum. Cuman ya gua masih ibaratnya nih masih nunggu gitu ya. At least kayaknya kalau misalkan ada koreksi terjadi buat Bitcoin, mungkin gua akan memberikan signal long gitu ya di dalam grup gua maupun di dalam grup Bing X ini. Ya mungkin kalian bisa coba join juga di grup Bing X ini, ada di deskripsi di bawah ya. Jadi ya paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. So far ya gue juga nggak nyesel gue membuka posisi long sejauh ini ya, dan bisa jadi ini adalah level terbottom buat Bitcoin gitu ya. Cuman ya kita harus set SL juga ya kalau misalkan kalian pengen ngelong, ya jangan lupa untuk menyetel SL kalian di level 34.500 ini. Karena kalau misalkan break di bawah level ini bisa memicu kita langsung terjun bebas ke level 31 atau bahkan di level 30 ya, psikologis terendah Bitcoin ketika tanggal 19 Juli ini ya, itu ketika kita sempat menyentuh level 29 sampai 30. Cuman secara bulanan oke ya, kita masih membentuk pola higher low sejauh ini. Jadi supportnya makin lama makin tinggi ya. Ini aja terakhir kita makin tinggi dibandingkan sebelumnya. Kalau memang misalkan ini adalah bottomnya, ini kan 34, sebelumnya ada di level 32 sekian sampai 33. Jadi itu aja teman-teman ya, kalau menurut pandangan gua. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah.